Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime Amagi Berian Park. Tetapi kalau ada salah dalam ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Seiya Kena. Pada satu hari, Kena tiba-tiba saja langsung diajak oleh seorang wanita yang bernama Ishiju untuk pergi ke sebuah taman hiburan yang bernama Amagi Berian Park. Lalu walaupun Kena sudah menolak, akan tetapi karena terus dipaksa oleh Ishiju, Kena pun jadinya terpaksa menuruti kemauan Ishiju itu. Kemudian pada keesokan harinya, mereka pun akhirnya berangkat ke taman hiburan itu. Lalu setibanya mereka di taman hiburan itu, Kena pun ternyata langsung bingung setelah melihat depan taman hiburan itu yang ternyata tidak begitu dirawat. Selain itu, Kena pun juga mengetahui kalau jumlah para pengunjung di taman hiburan itu ternyata sangatlah sedikit dibandingkan dengan taman hiburan yang lainnya. Kemudian setelah itu, Ishiju pun langsung mengajak Kena untuk berkeliling serta mencoba beberapa wahana di taman hiburan itu. Lalu setelah itu mereka pun langsung bermain di beberapa wahana di taman hiburan itu. Kemudian setelah seharian bermain, Kena pun akhirnya mengatakan kalau taman hiburan itu merupakan taman terburuk yang pernah dia kunjungi. Sebab semua wahana di taman itu ternyata banyak sudah mulai rusak. Selain itu, Kena pun juga mengatakan bahwa dia juga akan segera pergi dari taman hiburan itu. Lalu setelah mendengar semua itu, Ishiju pun tiba-tiba saja langsung memberikan sebuah makanan kepada Kena. Kemudian setelah itu Kena pun juga langsung memakan makanan itu. Lalu setelah selesai melakukan hal itu, Kena pun langsung suka dengan makanan yang diberikan oleh Ishiju. Sebab makanan itu ternyata merupakan makanan terlezat yang pernah Kena makan. Lalu karena menyadari hal itu, Ishiju pun jadinya berencana untuk membawa Kena ke orang yang sudah membuat makanan itu. Kemudian setelah itu mereka pun langsung berangkat menemui orang itu. Lalu setibanya mereka di tempat orang itu, Ishiju pun langsung menyuruh Kena untuk berbicara dengan orang itu. Sementara Kena yang juga melihat orang itu, akhirnya pun langsung malu kepada orang itu. Sebab orang itu ternyata merupakan seorang perempuan yang cukup cantik. Kemudian setelah itu mereka pun berkenalan. Lalu akibat perkenalan itu, Kena pun jadinya juga mengetahui nama perempuan itu. Dan nama perempuan itu adalah Latifa. Selain itu, Kena pun juga mengetahui ternyata Latifa merupakan pemimpin taman hiburan itu. Kemudian setelah perkenalan itu, Latifa pun langsung menjelaskan mengenai alasan Ishiju memaksanya ke taman hiburan itu. Lalu setelah mendengar semua penjelasan Latifa, Kena pun jadinya mengetahui ternyata Latifa berencana menjadikan dia sebagai pemimpin di taman hiburan itu. Sebab Latifa pernah mendengar sebuah ramalan yang menyebutkan bahwa Kena lah yang akan menyelamatkan taman hiburan itu dari kebangkrutan. Kemudian setelah itu, Latifa pun juga menjelaskan bahwa semua orang yang bekerja di taman itu kebanyakannya bukanlah manusia, melainkan para penduduk negeri sihir yang bernama negeri Maple. Lalu walaupun mendengar penjelasan itu, akan tetapi Kena ternyata tidak percaya dengan hal itu. Sebab hal itu sungguh tidak masuk akal bagi Kena. Kemudian sementara Latifa yang juga menyadari hal itu, akhirnya pun langsung memeluk Kena. Dan akibat ulah Latifa itu, Kena pun jadinya langsung pingsan. Lalu selama pingsan itu, Kena pun ternyata juga mulai mengingat masa lalunya yang ternyata pernah bertemu dengan Latifa. Kemudian tak lama setelah itu, Kena pun sadar. Lalu setelah sadar, Kena pun pada mulanya tidak mengalami hal yang aneh pada dirinya. Lalu hingga pada satu ketika, Kena pun menyadari bahwa dia sekarang ternyata sudah mempunyai kekuatan yang dapat membaca pikiran orang lain. Lalu akibat mengetahui hal itu, Kena pun langsung meminta penjelasan Ishiju mengenai kekuatannya itu. Ishiju yang mendengar hal itu pun langsung menjelaskan kepada Kena bahwa Latifa lah yang sudah memberikan kekuatannya itu. Dan akibat mengetahui hal itu, Kena pun jadinya langsung mempercayai perkataan Latifa itu. Namun walaupun begitu, Kena ternyata masih belum bersedia menjadi pemimpin taman hiburan itu.
karena Kena masih berpikir mengenai hal itu. Lalu hingga pada suatu ketika, Kena pun tak sengaja mengetahui kalau para pendana taman hiburan itu ternyata sudah tidak peduli lagi dengan taman hiburan itu, karena taman hiburan itu sudah dianggap para pendana sebagai sampah saja lagi. Dan Kena pun juga mengetahui ternyata taman hiburan itu juga akan ditutup oleh para pendana itu apabila taman hiburan itu tidak bisa mencapai target kunjungan yang mereka inginkan. Selain itu, para pendana itu pun ternyata hanya memberi waktu 3 bulan saja kepada taman hiburan itu untuk menyelesaikan target kunjungan itu. Kemudian akibat mengetahui hal itu, Kena pun jadinya memutuskan untuk menerima jabatan pemimpin itu, karena Kena ingin membuktikan kepada para pendana itu bahwa taman hiburan itu masih bisa tetap bergerak walaupun tanpa bantuan para pendana itu. Namun walaupun sudah menerima jabatan itu, akan tetapi Kena ternyata tidak berniat berlama-lama menjadi pemimpin taman hiburan itu. Karena apabila target taman hiburan itu sudah tercapai, maka Kena juga akan langsung berhenti menjadi pemimpin taman hiburan itu. Lalu semenjak saat itu, Kena pun akhirnya menjadi pemimpin taman hiburan itu. Kemudian selama menjadi pemimpin taman hiburan itu, Kena pun ternyata juga jadi sering bersama dengan Esiju, karena Esiju ternyata merupakan wakil pemimpin taman hiburan itu. Dan akibat hal itu, Kena pun jadinya juga menjadi akrab dengan Esiju. Selain dengan Esiju, Kena pun ternyata juga mulai akrab dengan Latipa. Hal itu disebabkan karena Latipa ternyata selalu saja berusaha membantu Kena untuk menyelesaikan pekerjaan Kena. Kemudian walaupun sudah berusaha merubah berbagai hal di taman hiburan itu, akan tetapi angka pengunjung taman hiburan itu ternyata tidak juga mengalami kenaikan. Lalu akibat mengetahui hal itu, Kena pun jadinya memutuskan untuk mencari rencana lain mengenai cara meningkatkan angka pengunjung taman hiburan itu. Lalu setelah itu, Kena jadinya berencana untuk menambah para pekerja di taman hiburan itu, karena Kena ingin menambah jam operasi taman hiburan itu. Selain itu, Kena pun juga memulai banyak membuat pertunjukan baru di taman hiburan itu, yang dimana pertunjukan itu bertujuan agar para pengunjung semakin betah berada di taman hiburan itu. Kemudian berkat rencana Kena, taman hiburan itu pun jadinya mulai berhasil meningkatkan angka kunjungannya. Namun walaupun begitu, Kena tidak santai begitu saja, karena Kena terus saja berusaha meningkatkan angka pengunjung taman hiburan itu. Sebab Kena mengetahui kalau waktu yang ditetapkan oleh para pendana itu ternyata tinggal beberapa hari saja lagi. Lalu di saat Kena sedang masih sibuk meningkatkan angka kunjungan itu, Kena pun tiba-tiba saja langsung mendapatkan sebuah kabar yang cukup mengejutkan, yaitu Latipa ternyata sedang sakit. Lalu berkat kabar itu, Kena pun jadinya juga mengetahui ternyata Latipa akan mati apabila para pengunjung berhenti mengunjungi taman hiburan itu. Sebab energi kehidupan Latipa ternyata berasal dari para pengunjung yang senang mengunjungi taman hiburan itu. Selain itu, berkat hal itu, Kena pun akhirnya ingat kenangan masa lalunya yang ternyata pernah bertemu dengan Latipa. Namun walaupun begitu, ternyata Latipa tidak bisa mengingat Kena. Hal itu disebabkan karena Latipa terkena sebuah kutukan, yang dimana kutukan itu akan menghapus ingatan Latipa tiap tahunnya. Dan akibat hal itu juga, Latipa pun jadinya tidak bisa mengingat kenangan masa lalunya yang pernah bertemu dengan Kena. Kemudian semenjak mengetahui hal itu, Kena pun jadinya langsung membuat sebuah rencana besar untuk menyelesaikan target kunjungan itu tepat pada waktunya nanti. Sebab apabila target kunjungan itu tercapai, maka Latipa kemungkinannya bisa sembuh dari sakitnya. Lalu berkat rencana Kena itu, para pengunjung pun jadinya banyak berdatangan ke taman hiburan itu. Namun walaupun begitu, ternyata jumlah pengunjung itu masih belum cukup untuk menyelesaikan target kunjungan itu. Dan akibat mengetahui hal itu, Kena dan rekan-rekannya pun jadinya meminta bantuan kepada orang-orang yang dekat dengan mereka untuk mengunjungi taman hiburan itu. Lalu berkat kedatangan orang-orang itu, target kunjungan itu pun jadinya berhasil tercapai. Dan akibat hal itu, Kena dan semua rekan-rekannya pun langsung bersorak bahagia karena telah berhasil menyelesaikan target kunjungan itu. Dan karena hal itulah, taman hiburan itu pun tidak jadi ditutup.
Selain itu, berkat pengunjung di taman hiburan itu banyak, terjadilah sebuah keajaiban, di mana ingatan Latifa tidak jadi terhapus. Dan sekarang Latifa mulai sehat kembali. Kemudian karena merasa tugasnya sudah selesai, Kena pun jadinya juga berhenti menjadi pemimpin taman hiburan itu. Karena sejak dari awal, tujuan Kena menjadi pemimpin taman hiburan itu adalah karena Kena hanya ingin membantu taman hiburan itu mencapai target kunjungan itu saja. Sementara si Ju yang juga mengetahui hal itu pun hanya bisa bersedih menerima keputusan Kena itu. Sebab si Ju juga tidak mempunyai alasan untuk mencegah Kena melakukan hal itu. Lalu semenjak saat itu, Kena pun akhirnya berhenti menjadi pemimpin taman hiburan itu. Kemudian setelah itu, walaupun sudah berhenti menjadi pemimpin taman hiburan itu, akan tetapi Kena ternyata tidak bisa melupakan kenangannya di taman hiburan itu. Dan akibat menyadari hal itu, Kena pun jadinya memutuskan untuk kembali menjadi pemimpin taman hiburan itu. Karena Kena menyadari kalau dirinya sekarang juga merupakan bagian dari taman hiburan itu. Lalu berkat keputusan Kena itu, Ichijo pun jadinya langsung sangat senang mengetahuinya. Karena Kena sekarang sudah serius menerima jabatan pemimpin itu. Kemudian semenjak saat itu, Kena pun akhirnya kembali menjadi pemimpin taman hiburan itu. Selain itu, semenjak saat itu, taman hiburan itu pun ternyata juga menjadi lebih ceria dibandingkan dengan sebelumnya. Karena sekarang taman hiburan itu sudah mulai berubah menjadi taman hiburan yang besar. Dan akhirnya semuanya berakhir dengan bahagia. Dan ceritanya pun tamat.